masalahnya bukan kok. Masalahnya bukan kok. Namanya Selorjo, ada Taman Wisata Selorjo, ada Hotel and Resort di bawah PT Jasa Tirta, badan usaha milik negara. Jadi kita memakai fasilitas badan usaha milik negara karena kita bagian dari anak-anaknya negara. Oleh karena itu nanti di materi setelah ada opening ceremony dari kepolisian daerah Jawa Timur, kita minta untuk menjadi pembicara kunci atau keynote speech dalam membingkai dan memberikan pengarahan terkait peran dan fungsi PSHT dalam mendukung program Kantimas dan Bela Negara. Menangi salah dalam nyuwun tugu masih. Dan framing itu atau pembingkian itu dalam rangka supaya PSHT dimanapun berada harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
di negara kesatuan Indonesia. Termasuk PSAT Timor Leste harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan Republik Demokratik Timor Leste. Oleh karena itu masih ada pertanyaan di grup PP juga kemarin ramai di grup ini berarti nggak sesuai dengan ADART. ADART kita tahun 2021 itu hanya berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, tidak berlaku di bawah negara lain. Negara lain punya peraturan perundang-undangan sendiri, sehingga kita kemarin PSAT Timor Leste kepengurusannya dikukuhkan melalui Memorandum of Understanding atau MOU yang kita tetapkan tersendiri untuk menjadi klausul kerjasama antara PSAT di Indonesia dan PSAT di Timor Leste. Ini kami tegaskan lagi di Rakernas ini supaya tidak ada pertanyaan berarti PSAT Timor Leste tidak tunduk dan patuh sama ADART. Betul. ADART itu hanya mengatur warga negara Indonesia, warga persaudaraan Salitrate yang berada di wilayah negara hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Termasuk yang kemarin ini sedikit ini beberapa. Nah, bagaimana kalau di negara-negara Asia Pasifik misalnya Jepang, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Vietnam dan lain sebagainya. Selama warga-warga PSAT di sana itu masih berpaspor Indonesia, maka dia adalah cabang khusus PSAT tunduk dan patuh pada ADART tahun 2021. Tetapi kalau paspornya bukan paspor Indonesia, maka kita tidak bisa mengatur warga negara lain. Oleh karena itu, menyusul setelah PSAT Timor Leste, kami bidang organisasi nanti akan fokus untuk mengukuhkan PSAT United Kingdom yang meliputi seluruh Britania Raya, yaitu Inggris, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales. Warganya saat ini kurang lebih ada 1.000 orang. Kemarin kami sudah ketemu, kita fasilitasi pertemuan di Wellington dekat Birmingham City. Kita punya 2 komisariat di Inggris, yaitu di University of Oxford dan University of Birmingham. Kita ada 2 komisariat dan ada 8 ranting yang tersebar di wilayah Britania Raya. Itu nanti juga akan kita atur karena mereka mayoritas berpaspor Inggris dan berpaspor Portugal. Dulur-dulur Timor Leste yang ada di Inggris itu berpaspor Portugal rata-rata. Karena untuk kepentingan perlindungan di sana, negara-negara Eropa untuk melindungi pekerja migran yang ada di United Kingdom. Ini sedikit di Rakernas ini, mumpung ada kesempatan kami report, kami memberikan progress report kepada seluruh provinsi dan cabang bahwa menyusul berikutnya adalah itu. Nah, pekerja-pekerja migran yang berpaspor Indonesia yang saya sebutkan itu baik pekerja migran, mahasiswa, pelajar yang status dia adalah warga PSAT, maka dia tunduk pada ADART ini dan mengikuti ADART ini. Nah, tadi saya ngobrol dengan PSAT Timor Leste, apakah utusan PSAT, Presiden dan Sekjen PSAT Timor Leste datang ke sini sepengetahuan negara Timor Leste? Ya, benar. Ya, berarti sudah diakui oleh negara bahwa ikut menghadiri Rakernas PSAT Timor Leste sudah berangkat atas pengetahuan Republik Demokratik Timor Leste, yaitu negara Timor Leste. Olahraga dan Pemuda. Menteri Olahraga dan Pemuda. Jadi Wasedi izin melaporkan, alhamdulillah PSAT Timor Leste pelan-pelan negara sudah memberikan legitimasi bahwa PSAT Timor Leste sudah di bawah perlindungan atau pengetahuan dari negara Timor Leste. Nah, kembali ke pengurus provinsi. Karena pengalaman kita bolak-balik membangun hubungan baik dengan pemerintah daerah, pelaksanaan Rakernas oleh kepolisian
daerah Jawa Timur. Resmi. Baik Kejur Prof yang di Gor Kenarok saat ini mulai tanding. Besok pembukaan buka gelanggang dan pembukaan resmi oleh Ketua Umum. Dan hari ini Rakernas itu kita tidak ilegal, tapi kita resmi diamankan oleh 700 personel gabungan TNI Polri yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kita dijaga oleh negara karena kita harus patuh tunduk sama negara. Nah, berangkat dari situlah monggo provinsi-provinsi yang akan jadi tuan rumah untuk Rakernas berikutnya membangun hubungan baik itu mulai dari sekarang. Sekalipun komisariat juga ada perapatan komisariat, ranting punya perapatan ranting, tapi rayon memang kita belum mengatur perapatan rayon. Rayon biasanya langsung ditunjuk oleh ketua ranting, di SK-kan oleh ranting, jadi tidak melalui perapatan rayon. Kita belum mengatur itu. Nggak tahu kalau di perapatan luhur berikutnya apakah kita perlu mengatur ada perapatan di tingkat rayon atau desa atau kelurahan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pagi ini sesi yang kita isi begitu kami mendapatkan mendadak apa gambaran yang bisa saya sampaikan kepada seluruh calon adalah nomor satu tata tertib latihan. Tata tertib latihan bukan hanya sopan santun, tetapi administrasi. Dengar yang belakang. Program polos itu 32 pertemuan. Udah harus hafal. Kalau belum 32 pertemuan belum bisa testing. Akselerasi mas. Dicepetin baru sebentar sudah dinaikkan langsung. Ini pekerjaan yang memberatkan. Kalau Anda ingin mencetak kualitas yang baik, ikuti sesuai program petunjuk latihan. Itu petunjuk latihan yang diterbitkan tahun 2022. Oh iya. Kurang keras? Iya. Saya sudah cukup keras, saudara. Iya. Saya ulangi. Problem utama dalam menertibkan latihan nomor satu adalah tertib administrasi. Dia masuk bulan berapa kali pertemuan, harus disiplin 32 kali pertemuan, memenuhi persyaratan. Di situ ada buku petunjuk latihan. Jurusnya harus 4D, senamnya 30, senam masal 30, ada tambahan. Di sini adalah teknik dasarnya, teknik dasar polos. Kedua, yang terakhir adalah keyakinan pasang. Ini yang dulu tidak pernah dijalankan. Kami berikan pada penataran nanti keyakinan pasang. Banyak sekali pasang tapi tidak yakin, diserang tidak ada serang dan belanya. Ini kenyataan. Apalagi kalau yang melihat Mas Marbai, iya, loh iya, tidak ada keyakinannya ini, iya, sambungnya orang karuan. Loh kalau dulu tidak begitu, pasang tembak betul, loh iya, dikrek ya dikrek betul. Saya di depannya Mas Yoro sampai menjerit sampai misong karena sudah sakitnya. Itu serius. Kami harap pada tahap yang kedua adalah jambon. Jambon harus paling minim 40 kali pertemuan. Materi sudah mulai tambah. Senam dasarnya sudah 60, senam masalnya sudah 40, ditambah lagi senam toyaknya, keyakinan pasangnya ditahu, jurusnya sudah sampai 8C, keyakinan pasangnya juga 8. Dia sudah sampai 8, kalau di situ dilatih cerdik,
menghindar, yaitu jurusnya jurus tujuh, tapi tidak ada saya itu melihat dipakai sama sekali. Nah, di sini aplikasi pada latihan. Aplikasi dalam latihan ini perlu pelatihnya ditingkatkan. Kami akan mengadakan penataran. Dan nanti jam 4 sore akan saya sampaikan kurikulum maupun silabus polos sampai putih. Polos sampai putih sudah kami siapkan. Mohon kepada penyelenggara untuk tidak diedit waktunya. Karena hubungannya dengan kualitas. Kami ingin membuat kualitas yang lebih baik. Saya sendiri kebingungan. Siapa yang melatih nanti? Kami kekurangan tenaga. Saya sampaikan kepada ketum. Untuk pertama, pilih nanti salah di antara 30 orang. Satu periode hanya kami batasi 30 orang. Saya tidak mau banyak. Karena menyangkut kualitas. Ya. Padanan aja berantakan. Padanan itu sebenarnya pelajaran yang paling pokok. Praktek jurusnya itu. Ini tugas berat dari Mas Gito. Memilih pelatihnya maupun melaksanakan program yang saya buat. Kurikulum maupun silabusnya. Karena tatarannya sudah nomor 1 mendengarkan. Nomor 2 sudah mulai mengerti. Menghayati. Menghayati nanti sudah sampai menguasai. Jadi pelatih nasional harus menguasai. Tidak boleh tidak. Sangat berat. Ya, sangat berat. Apalagi deduktif. Materinya sudah cukup. Materinya sudah sangat banyak. Itu perlu kualitas pelatih yang bagus. Tenaganya hanya satu. Tenaga ahlinya Mas Gito. Saya sangat sedih. Kaderisasinya kurang. Perencanaan sudah cukup lama tapi tidak dapat. Kami untuk menambah. Sekarang baru diberi kesempatan. Saya harus membuat programnya dan akan dilaksanakan oleh ketum. Diperintahkan laksanakan. Saya di bawahnya Sekum. Sekum pun juga demikian menekankan saya, dan saya sudah membuat buku tambahan, yaitu buku untuk lansia 50 tahun ke atas. Latihan 50 tahun ke atas. Ini masyarakat tingkatkan seluruh ketua cabang dan seluruh utusan daerah yang disertai. Baiklah, saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara organisasi dan kita biasanya juga terbayang masalah ajaran. Sekarang posisi ajaran dan organisasi itu seperti apa sih? Posisinya adalah seperti akurat teh yang dirasa gambar. Seperti teh dengan gelasnya. Kita bicara wadah atau bicara teh. Kalau kita bicara teh itu berarti kita bicara ajaran. Kalau bicara wadah, bicara organisasi, berarti kita bicara wadah. Wadah tergantung disesuaikan dengan kita mau minum di mana. Bisa teh kita wadahin termos, bisa, karena kita mau minumnya berlama-lama tapi tidak banget. Tapi bisa juga kita wadahin gelas. Gelas pun macam-macam. Jadi kalau saya orang tua kasih big kecil mas,
karet. Muk, iya, di sini muk. Aku rasa digoreng giginya bisa dicoblah balik. Itu wadah untuk orang tua. Organisasi juga sama. Jadi organisasi kita ini sebenarnya mau ditujukan itu apa sih? Bagaimana hubungannya dengan acara? Kalian semua di bajunya ada lambang logo ya semuanya. Gambar hati itu sebenarnya kan merupakan gambaran manifestasi manusia. Manifestasi manusia. Kalau manifestasi manusia berarti isinya ya lahir ya batin. Kan begitu loh. Kita desa Trate ini dididik untuk masalah dan mati. Tetapi desa Trate juga diharapkan kita itu mampu memancar cita. Mula lambangnya kuwi enak sinar semangat itu mancar cita. Berarti tugas organisasi yang digambar itu digambarkan garis merah itu. Jadi garis merah itu adalah menunjukkan ke dalam membangun manusianya, keluar itu memancarkan cita. Nah, sekarang kita tanya organisasi NAWD sudah berfungsi seperti itu atau belum? Kalau belum ya mari kita bersama-sama hari ini kita coba untuk menelaah, mendalami bagaimana itu bisa terwujud. Tapi harus ingat, semesta memberikan contoh kepada kita. Bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari itu lintasannya itu tertentu. Ini sore kurang. Muternya itu waktunya juga persis. Dan cara muternya juga tertentu. Digoyang. Sehingga 23,5 derajat, 23,5 derajat. Dengan kondisi yang seperti ini, termasuk bulan mengelilingi bumi, dimana kalau lagi terang bulan pada bulan 9, itu biasanya Bani Segoro pasang blur. Nah, mulanya ini dari orang yang kenal pas dulu. Nanti tenaganya ayam itu jangan dulu. Tapi yang jelas kita bicara dari sisi organisasi tadi. Organisasi berarti berperan untuk membuat atau membangun tatanan pelaksanaan. Itu fungsi organisasi yang utama. Tatanan pelaksanaan itu apa? Tatanan pelaksanaan untuk ke dalam itu membentuk manusia ya. Waktu mobil bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dua-duanya bulan dan bumi mengelilingi matahari. Itu kan tatanan. Dengan tatanan seperti itu, kita bisa menikmati hidup di dunia ini. Meleset sedikit tatanan ini bubar. Enak super El Nino saja, jadi pangan di sana, berhasil salah, ya teman. Jadi organisasi tatanannya meleset sedikit, lampuh jadi. Mari kita cermati dari tatanan kita yang sudah ada ini, mana yang belum pas, mana yang siklusnya tidak tepat. Contohnya ini untungnya Mas Taufik siap. Kita ini jauh ya ini, nek latihan pencak, mengenai jurus itu sak senengnya pelatih dewi.
Mula betul lah dulu yang boh, mungkin member ya Pak. Tapi apa jahil bener? Enggak. Makanya ini Mas Taufik sudah jawab untuk kali ini hasil lanjutan ya Mas. Hasil lanjutan itu sudah jadi dan mohon nanti itu bisa segera ditindaklanjuti, bisa dipedomani untuk seluruh dulu-dulu yang di daerah sehingga orang yang ayal-ayalan Mas Dito mana ya Mas? Ya, Mas Dito itu sering ngadepi nek dulu siji kae colokan swing wis iki jijik kok ora rasa jijik ora apa-apa nyolong kudu ngene. Akhirnya jawabnya beliau apa? Sing penting dulu siji enek colokane enek swinge. Jadi cara ngiling ping nyolong piye terserah. Ada wong sikile lolos sisih. Iya Mas Dito. Nah ini kita pengurus pusat sudah berusaha berupaya secara maksimal itu untuk membuat panduan apa sendiri. Panduan yang untuk dipedomani dulu di lapangan sehingga paling tidak inti dasarnya itu bisa sama. Karena harus ingat Mas, ini ada Islam dari ini lulusan Amerika doktor psikologi. Jadi aku salah kok ada persen ini ya Bu. Tadi saya sampaikan lambang hati itu adalah ungkapan atau simbol manifestasi manusia. Manusia sendiri kan terdiri dari lahiriah dan batiniah. Ya, dan kabeh lambang hati. Yang kata bapakku ora iso gambar iki ora sekali wae foto. Yang gambar dhewe ning pasir. Belum. Secara normatif nggak salah benernya ya Bu. Ini kalau mungkin ya wih bujuro wih ini mau doa ya bukan psikologi awal dewi jasmani rohani. Kita semua kan kabar putra kabeh. Siapa sih urung kabar? Sing urung duwe keluarga. Jenenge anak-anak umur sampai 10. Kuwi kelakuane sing ngono kuwi. Ya apa ya? Ngelene buta cilik. Carane kan gitu. Nanti kira-kira lepas dari 10-15 tahun remaja ABG itu kelakuannya ya begitu. Setelah itu di SMA sama ya tentu. Nanti di mereka mahasiswa bisa apa bentuknya mahasiswa kelakuannya. Nanti sudah bekerja pertama kali lain lagi. Jadi rupa-rupanya perkembangan fisik dan perkembangan kejiwaan itu kok kayaknya aturan itu secara alami dan normatif perkembangannya. Nah sekarang karena posisinya seperti itu kita ini berupa metode oleh saudara-saudara kita yang bukan warga negara Indonesia. Ini PR buat kita semua supaya apa yang disampaikan Mas Fuad tadi ini jadi catatan penting agar di dalam ADART kita nanti membuka peluang, apakah nanti di ajarannya atau di apanya. Ini PR untuk kita semua agar kasus yang disampaikan Mas Fuadi tadi bisa tertampung, karena saya lihat yang pengen belajar di BSHT ini juga
ada warga yang bukan BSHT, bukan warga negara Indonesia, dan ini sekali lagi terima kasih Mas Fuad masukannya, ini PR buat kita. Terus yang terkait dengan apa tadi yang terakhir? Yang terkait dengan kasus hukum ya nanti diselesaikan secara hukum. Kalau misalnya dia terbukti melakukan tindak pidana misalnya gitu, kan di ART ada juga itu, bagaimana kita memberikan sanksi dulur-dulur kita yang terlibat di dalam kasus